Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 semester ganjil. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang turunan operasi aljabar fungsi trigonometri. Masih ingat operasi turunan berdasarkan penjumlahan, perkalian, dan pembagian di kelas 11 yang lalu, kira-kira semester 4. Dan sekedar mengingatkan saja mata pelajaran tentang operasi aljabar ya pada fungsi trigonometri. Pertama, penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan ya, turunan dari UX ditambah VX jika diturunkan hasilnya adalah U aksen sama U aksen X ditambah V aksen X. Artinya setiap fungsi dalam penjumlahan itu diturunkan. Contoh, Fx sama dengan 2 sin X ditambah 5 cos X. Sudah diketahui sebelumnya bahwa turunan untuk sin X itu adalah cos X dan turunan cos X itu adalah min sin X. Ya, bisa dilihat kembali ya, tugas yang kemarin. Jadi jawabannya ini adalah F aksen X sama dengan 2 tetap ya sebagai konstanta. Sin X itu diturunkan menjadi cos X, kemudian ditambah 5 cos X. Cos itu turunannya adalah min sin X, sehingga di sini plus baru menjadi minus ya, cos menjadi min sin X, jadi hasilnya adalah min 5 sin X. Jadi F aksen X sama dengan 2 cos X dikurang 5 sin X. Nah, ini keterangan di belakangnya sebagai petunjuk saja. Turunan sin X adalah cos X dan turunan cos X adalah min sin X. Jadi lebih mudah. Langsung saya turunkan setiap suku di sini. Selanjutnya untuk perkalian. Ya, secara umum turunan dari perkalian fungsi UX dikali VX adalah U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X. Jadi kalau perkalian dikali yang pertama turun kali yang kedua ditambah yang pertama dikali turunan yang kedua. Jadi turunan UX dikali VX ditambah UX dikali turunan dari VX. Contoh, tentukan turunan dari Fx sama dengan 2 sin X dikali 4 cos X. Jadi di sini 2 sin X dianggap UX dan 4 cos X dianggap VX, sehingga turunannya adalah seperti berikut. F aksen X sama dengan 2 kali sin, turunannya ini adalah cos, berarti 2 kali cos X dikali 4 cos X ditambah 2 kali sin X sebagai UX dikali turunan dari 4 cos X itu adalah 4 dikali min sin X. Jadi 2 cos X adalah turunan dari UX, yang dianggap UX itu adalah 2 sin X. Kemudian turunan dari 4 cos X itu, VX itu, turunan adalah 4 dikali sin X. Sehingga F aksen X sama dengan 2 cos X dikali 4 cos X ditambah 2 sin X dikali 4 dalam kurung min sin X. Hasilnya adalah 2 kali 4 8, cos X kali cos X adalah cos kuadrat X, kemudian sama tadi 2 kali 4 8, dan sin X dikali min sin X sama dengan min sin kuadrat X. Hasil terakhir adalah 8 cos kuadrat X dikurang 8 sin kuadrat X. Sekarang untuk pembagian. Turunan dari pembagian ya, UX dibagi VX itu adalah
U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per Vx kuadrat. Nah, jadi ini ada sedikit kesalahan tulisannya, harusnya sini V aksen X ya, bukan aksennya ini sejajar, harusnya di atas ya, salah ketik tadi. Jadi U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per Vx pangkat 2. Contoh, tentukanlah turunan dari fx sama dengan sin x per cos x. Jadi kemarin ada tugas tentukan turunan tangan x. Nah, bisa juga memakai ini, fx sama dengan sin x per cos x, karena turunan dari persamaan tangan x itu adalah sin x per cos x. Jadi jawabannya adalah f aksen x sama dengan cos x dikali cos x. Nah, seperti tadi, jadi u-nya itu dianggap sin x dan v-nya itu dianggap cos x. Jadi turunan dari sin adalah cos, maka di sini tulis cos x dikali vx cos x dikurang turunan ux itu adalah sin x, kemudian turunan dari cos x adalah min sin x ya, per Vx kuadrat, berarti cos x pangkat 2. Itu sama dengan cos x kali cos x adalah cos kuadrat x, kemudian min sin x dikali min sin x sama dengan plus sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, ini sama dengan seper cos kuadrat x, karena sudah dipelajari juga bahwa cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1 ya. Jadi di sini menjadi seper cos kuadrat x. Nah, sekarang seper cos kuadrat itu petunjuknya itu sama dengan seper cos x sama dengan secant x. Jadi kita bisa tulis menjadi sama dengan secant kuadrat x. Jadi turunan dari tangan x adalah secant kuadrat x. Jadi bisa kita kembali ke yang awal, saya jelaskan sekali lagi. Jadi turunan dari ux tambah vx adalah u aksen x ditambah v aksen x. Contohnya 2 kali sin x ditambah 5 kali cos x. Jadi dari segi bentuk bisa dilihat bahwa u aksen x adalah 2 sin x dan v aksen x adalah 5 cos x. Jadi saya tidak perlu tulis, cukup dimengerti saja. Jawabannya adalah f aksen x sama dengan 2 cos x, karena turunan sin adalah cos, maka di sini tulis 2 cos x. Kemudian di sini tulis min 5 sin x, karena turunan cos itu adalah min sin. Nah, ini penjelasannya. Perkalian, turunan dari ux dikali vx adalah u aksen x ditambah vx ditambah ux dikali v aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 2 sin x dikali 4 cos x. Berarti di sini 2 sin x adalah ux dan 4 cos x adalah vx. Jawabannya f aksen x sama dengan 2 kali cos x, seperti tadi sin x itu cos x, kemudian dikali 4 cos x ditambah 2 kali sin x sebagai ux, kemudian turunan 4 cos x itu adalah 4 dikali min sin x, sehingga turunannya menjadi 2 kali 4 8 cos x kali cos x cos kuadrat x dikurang 2 kali 4 8 sin x dikali min sin x sama dengan min 8 sin kuadrat x. Sedangkan untuk pembagian, turunan dari ux per vx adalah u aksen x dikali vx dikurang ux kali v aksen x per vx pangkat 2. Contohnya adalah sebagai berikut.
Tentukanlah turunan dari fx sama dengan sin x per cos x, atau ini bisa ditulis sebenarnya dengan tangan x ya. Tapi kita akan menentukan turunan dari pembagian ya. Jadi makanya tangannya itu kita ubah menjadi sin x per cos x. Jawaban f aksen x sama dengan cos x dikali cos x. Jadi ini turunan dari ux itu adalah sin x adalah cos x, kemudian dikali cos x, per ux nya sin x turunan dari cos x yang tadi. Jadi sin x per cos x itu adalah min sin x per cos x pangkat 2 ya. Sehingga membentuk persamaan sebagai berikut: cos x kali cos x sama dengan cos kuadrat x, kemudian min sin x dikali min sin x adalah plus, min kali min kan plus, sin kuadrat x per cos x pangkat 2 itu adalah cos kuadrat x. Atau bisa ditulis cos kuadrat ditambah sin kuadrat x sama dengan 1, sudah dipelajari di kelas 11 sebelumnya. Jadi bisa ditulis menjadi 1 per cos kuadrat x. Nah, petunjuk ini juga sudah pernah dipelajari di sebelumnya. 1 per cos x itu sama dengan secant x, sehingga 1 per cos kuadrat x itu dapat ditulis menjadi secant kuadrat x. Jadi untuk kali ini belum ada tugas. Nanti mungkin pertemuan berikutnya baru saya kasih tugas ya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu materinya untuk turunan operasi aljabar fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.